Maka dari itu apa saja amalan-amalan, tentu sangat banyak, amalan-amalan sunnah ini sangat banyak, tetapi dalam acara yang mudah-mudahan berkah ini kita rangkum, kita ambil 40 sunnah yang terpenting. Apa sih yang terpenting di bulan suci Ramadan ini? Sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Kalau yang wajib sudah tahu, ya berpuasa, ya sholat yang 5 waktu. Tapi lebih dari itu, kita mencari pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Maka ayo kita perinci dengan singkat. Kita sebutkan 40 sunnah yang terpenting. Yang pertama, sunnah yang pertama adalah makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, sabda Rasulullah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu berkah. Ya. Sampai orang-orang dulu itu mengatakan, bangun sahur walaupun dengan meminum seteguk air. Teka nginom aing segelas, jaga sahur. Jangan kita mengatakan, oh sudah saya nggak kuat, saya kuat puasa walaupun nggak sahur. Jangan bangunkan saya. Sebelum tidur mungkin jam 11 dia sudah makan, lalu minta jangan dibangunkan. Dia bangun setelah adzan subuh. Salah. Ya, yang sunnah sahur. Ya, bangun walaupun setengah jam atau 40 menit sebelum subuh bangun, makan walaupun sesuap atau sebutir, 2 butir kurma, kemudian minum. Yang penting sahur, karena sahur itu berkah. Nah, sunnah yang pertama, sahur. Sunnah yang kedua, kurma untuk sahur. Nah ini jarang katanya. Biasanya kurma itu waktu buka, Ustaz. Sahur ini jarang orang pakai kurma. Padahal sunnah. Ya. Sunnah ketika sahur, di antara menu yang kita sediakan, ya, nikmas sahuril mu'min at-tamr, sabda Rasulullah. Makanan sahur bagi seorang mukmin adalah kurma. Karena itu sambil kita makan, sambil kita sahur, akhiri dengan walaupun 1 butir kurma. Karena itu sunnah. Kemudian sunnah yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Kalau orang yang sahur jam 12 malam misalnya, lebih baik orang yang masih sahur itu jam 3 malam. Semakin diakhirkan waktu sahur tersebut, maka semakin baik. Rasulullah bersabda, la tazalu ummati bi khair ma ajjalul iftar wa akhirus sahur. Umatku ini akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sahurnya itu didekatkan dengan waktu sholat subuh. Sunnah yang keempat, ini saya ringkas ya, karena banyak ini, karena 40 sunnah ini. Kita sambil renungkan, sambil pikirkan, nanti mungkin kalau ada yang perlu diperjelas, di akhir kita perjelas. Sunnah yang keempat, menentukan waktu imsak, yaitu jarak antara selesai sahur dan adzan subuh. Orang mukmin itu harus ditentukan waktunya sebelum imsak, sebelum dia berhenti dia makan, sebelum masuk itu ditentukan. Sebab kadang-kadang di desa itu masih ada masih adzan. Oh adzan tak mari lagi, tak apa-apa makan, tidak apa-apa kita makan misalnya. Nah, padahal adzan itu sudah masuk waktu subuh itu. Kalau sudah adzan sudah masuk waktu subuh, nggak bahaya tak? Bahaya sekali kalau orang makan waktu adzan ya. Makanya alhamdulillah kebanyakan di daerah-daerah kita ya pemerintah sudah menyediakan fasilitas seperti bunyi sirena itu ya. Jadi waktu imsak itu sudah bunyi tuh ada sirena. Nah, itu berhenti sudah. Ya, memang dari sahabat Anas pernah mengatakan, kunna, dahulu kami sahur dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian setelah sahur berhenti, lalu kita sholat bersama-sama. Ditanya sahabat Anas, berapa jarak antara waktu antara adzan dan sahurnya Rasulullah SAW? Beliau menjawab, seukuran 50 ayat.
seukuran kalau baca Al-Quran itu 50 ayat Al-Quran, ya kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ya kalau di ukuran sekarang. Maka tentukan waktu imsak ya, atau kalau enak itu kita ikut pemerintah ya, jadi sudah waktunya imsak, berhenti makan dan minum. Sunnah yang kelima, makan sahur bersama-sama. Nah ini juga mulai jarang di rumah-rumah. Makan beng sebeng lah, ngalak di TV, akan di TV, begitu kan. Yang berkah itu kumpul, ayah, ibu, anak, bangunkan, makan, kumpul. Ya. Apalagi kalau seperti di pesantren-pesantren itu, satu talam, satu nampan itu bisa 5 orang, bisa 6 orang, 7 orang. Ya, memang ada hadisnya. Rasulullah mengatakan, ahabbut ta'am ilallah maka surat alaihil aidi. Makanan yang paling disukai Allah adalah makanan yang paling banyak tangan ikut makan di dalamnya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Kemudian sunnah yang keenam, yaitu membersihkan sela-sela gigi setelah sahur ya, atau sikat gigi ya, supaya nanti setelah habis adzan, habis sholat ternyata masih ada sisa-sisa makanan, nanti kena ketelan dan sebagainya ya. Ini memang diperintahkan, subhanallah, sampai sedetil ini Nabi Muhammad SAW memikirkan umatnya dan mengajarkan kebersihan. Takhallalu fa innahu nadafatun wan nadafatu tad'u ila al-iman wal imani ma'a sahibihi fil jannah. Sela-selailah gigi kalian karena itu adalah bagian daripada kebersihan. Kebersihan akan menghantarkan kepada keimanan, dan keimanan beserta orang yang beriman ada di dalam surga. Hadis riwayat Tabrani. Masya Allah, ini juga penting ya, sebelum kita salat subuh, sebelum kita masuk di dalam ibadah puasa, bersihkan gigi kita atau sikat gigi, atau di sela-sela gigi bersihkan sisa-sisa makanan. Sunnah yang ketujuh, bersegera berbuka puasa. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk segera berbuka puasa jika setelah meyakini masuknya waktu maghrib. Nabi bersabda, la tazalu ummati la yazalu an-nasu bi khair ma ajilul iftar. Manusia itu akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka segera berbuka puasa. Jadi jangan ditunda-tunda juga berbuka puasa ini, karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Sesungguhnya hamba yang paling aku cintai adalah yang paling segera di dalam berbuka ya. Dengan syarat sudah yakin masuk waktu ya. Kalau masih belum yakin, belum tahu, kita ada di tengah jalan ya, nggak bawa jam, mungkin nggak tahu, nggak yakin, mungkin di tengah hutan atau tengah Sabo, tengah Tegal ya yakinkan, masukkan waktu dulu ya. Dari kalau sudah yakin ada tanda-tanda baru berbuka, jangan ditunda-tunda. Sunnah yang ke-8, berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma muda, kurma yang setengah matang, jika ada dengan rutab, karena itu kebiasaan Nabi ya. Kalau nggak ada rutab ya baru ya kurma yang biasa ya. Tapi kalau ada rutab ya, karena disebutkan oleh Sayyidina Anas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum melaksanakan salat dengan beberapa butir rutab atau kurma muda. Nah, kalau nggak ada rutab ya kurma. Nah, ini perlu saya tekankan. Di desa-desa, di musala-musala, masjid-masjid, langgar-langgar, itu biasanya disediakan memang. Ada kurma, ada kopi, ada pisang goreng, atau gorengan-gorengan, kemudian ada es belewa, atau es campur. Yang manis-manis. Enggak, saya mau tanya ini dulu.
Kira-kira kebanyakan yang disantap duluan oleh jamaah mana itu? Biasanya es belewa dulu itu yang dimakan. Biasanya yang seger-seger dulu. Salah ya. Jangan kita memulai berbuka kita kecuali dengan kurma ya. Kalau ada rutab, kalau nggak ada kurma. Tapi kurma ini jadikan makanan yang pertama yang masuk ke dalam tubuh kita, karena itu sunnah Rasulullah SAW ya. Baru setelah kurma 1 butir atau 3 butir, kalau kurang bisa 5 butir, silahkan tambah ganjil ya, 1 atau 3 atau 5, kurang 7 misalnya, mungkin nggak ada lagi, yang ada cuma kurma sama air, silahkan tambah 7, 9 ya, ambil witir, yang witir begitu. Setelah kurma, monggo, mau gorengan, mau makanan, mau es, tapi yang terbaik kurma, karena ini 1, sunnah, pahalanya besar ikut Nabi Muhammad. 2, penelitian medis sudah membuktikan ya, saat badan kita ini kosong, makanan yang paling baik untuk dicerna oleh lambung kita, makanan yang paling cepat juga untuk mengembalikan kekuatan kita, itu adalah kurma, karena seratnya yang begitu halus ya, dan juga rasanya yang manis itu mengembalikan kekuatan. Kemudian sunnah yang ke-9, sungguh-sungguh menyiapkan yang halal, berbuka dengan yang halal. Kalau yang dari hasil nggak jelas, apalagi naudzubillah min dzalik, hasil kita nipu, hasil kita mencuri, jangan dibuat berbuka puasa, sia-sia nanti puasa kita ya. Sebagian orang soleh mengatakan, jika engkau berpuasa, perhatikan makanan berbukamu. Makanan haram adalah racun yang dapat membinasakan agama. A'udzubillahi min dzalik ya. Karena itu Nabi juga bersabda, man fattara sha'iman ala ta'amin wa syarabin min halal, barang siapa yang memberi makanan dan minuman bagi orang yang berbuka puasa dari yang halal, maka malaikat akan bersalawat untuknya di setiap saat pada bulan Ramadan, dan Jibril akan bersalawat untuknya secara khusus di malam Lailatul Qadar. Ini ya, atau di dalam riwayat yang lain, wasafahahu Jibril, akan diselamani ya, bermusafahah, berjabatan tangan dengan malaikat Jibril orang yang memberikan buka makan dengan makanan yang halal. Perhatikan makanan buka kita ya, usahakan yang betul-betul halalan thayyiban agar puasa kita semakin sempurna. Sunnah yang ke-10, berdoa ketika berbuka. Ini penting juga ini. Ini banyak kadang-kadang teledor nih. Karena lapar, karena haus, atau karena melihat menu yang lezat-lezat di depan kita. Makanan mungkin ada 4, 5, 6 macam makanan. Lupa berdoa. Padahal saat berbuka itu kita punya tiket doa mustajab. Apa yang mau kita minta kepada Allah? Kita punya penyakit, pengen penyakit kita disembuhkan sama Allah, saat buka itu minta ya. Sambil baca doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, dhahabatid dhama wa tallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Allahumma ya azim ya azim ya azim ighfir dzambil azim fa innahu la yaghfiru dzambil azim illa al azim. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfir li. Ya, banyak sekali doa-doa. Kita ambil yang pendek saja. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Lalu kita minta hajat kita. Apa? Kita punya sakit pengen disembuhkan, ya Allah, sembuhkan sakitku ya Allah. Pengen nyampe Mekah Madinah misalnya, saat buka itu mustajab. Minta sama Allah, ya Allah, pada Pak Aki dari Mekah ke Madinah ya Allah. Minta sama Allah, itu mustajab. Sambil kita makan kurma ya, sambil takjil, mungkin minum kopi atau dan sebagainya, sambil doa minta sama Allah. Itu saat-saat yang mustajab ya. Saat doa berbuka itu saat yang mustajab. Sayang kalau kita tidak gunakan. Ada waktu yang mustajab, kita ditunggu, kita mau diberi oleh Allah, tapi kita nggak minta sama Allah. Padahal Allah sudah mau ngasih. Ayo, kamu mau minta apa ini? Saat berbuka, kamu sudah puasa, menahan lapar dari subuh sampai maghrib.
Sekarang kamu punya waktu mustajab, kita nggak minta sama Allah. Kita sibuk makan. Sayang. Jadi waktu buka itu minta sama Allah. Doa yang banyak kepada Allah. Ya. Sambil makan, sambil berdoa. Apa yang jadi hajat-hajat kita minta kepada Allah. Sunnah yang ke-11, memberi makanan berbuka bagi yang berpuasa. Nah, ini juga penting, Ustaz. Jadi man fattara sha'iman, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa yang memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun. Jadi orang yang ngasih makanan, ngasih takjil itu, kalau dimakan sama orang yang berpuasa, dia dapat pahalanya orang yang puasa tersebut. Kalau kita ngasih buka orang 10 pahalanya 10 orang yang berpuasa kita dapat. Makanya termasuk baik juga kita mengundang orang buka bersama di rumah kita, misalnya kita mengadakan suatu acara. Tentunya kalau kita mengundang orang buka bersama kan kita yang ngasih makan. Berarti kita dapat pahala sebanyak undangan yang kita undang. Kalau kita ngundang 100 orang, kita dapat pahalanya puasanya orang yang 100 orang yang kita undang, karena mereka makan di rumah kita. Gitu. Kemudian sunnah yang ke-12, tadi ke-11 ya tadi, memberi makan yang berbuka puasa ke-11. Sunnah ke-12, berdoa untuk pemilik rumah jika kita berbuka di rumahnya. Nah, ini jarang nih. Ketika kita diundang makan di rumah orang, nah, doakan tuan rumah yang memberi kita makan tadi. Ya. Itu sunnah penting. Ya. Bagaimana doanya? Kalau Nabi mengajarkan, ya, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Semoga Allah artinya orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempat kalian, orang-orang yang baik telah memakan makanan kalian, dan semoga malaikat berselawat kepada kalian. Atau didoakan dengan doa-doa yang lain, ya. Semoga Allah beri berkah kepada kalian, ya. Sekelangkong, kesoon, misalnya kalau kita kan sambil ucapan terima kasih, sambil kita doakan tuan rumah yang memberikan makanan kepada kita atau memberikan buka kepada kita. Kemudian 13, menghidupkan sunnah yang ke-13, menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Malam-malam Ramadan ini adalah malam-malam yang mulia, ya. Hidupkan dengan ibadah, terutama sholat tarawih, sholat witir, ya. Dan i'tikaf di masjid malam hari, baca Al-Quran. Hidupkan. Ya, biasanya malam-malam pertama itu, Ustaz, Masya Allah, malam pertama, kedua, ketiga, Masya Allah, tak gebuk ini masjid, langkar masalah. Tapi sekarang, mulai malam kelima, keenam, seminggu ini, sudah mengalami kemajuan asapnya. Asapnya maju, orangnya, kebanyakan musola itu hilang separuh. Masjid-masjid itu hilang separuh. Nggak tahu saya kemana orangnya. Nah, ini, jadi hidupkan malam-malam Ramadan itu, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sunnah yang berikutnya, sunnah ke-14, memperbanyak tilawah Al-Quran. Nah, ini bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran. Perbanyak berbaca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan, bulannya yang diturunkan Al-Quran, bulan orang-orang ramai baca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kalau di bulan ini kita nggak baca Al-Quran, bulan apa lagi kita akan baca Al-Quran? Kalau Ramadan kita tidak menghatamkan Al-Quran, nunggu bulan apa lagi kita akan menghatamkan Al-Quran? Nggak pantas umat Nabi Muhammad, umat Islam, Ramadan nggak bikin Al-Quran sama sekali, nggak pantas. Kalau kita nggak bisa baca atau masih terpatah-patah, ya, bacanya sulit, minimal kita hatam sekali Al-Quran. Kalau kita sudah lancar bacaan Al-Qurannya, minimal kita hatam 2 kali Al-Quran, ya. Nah, satu hari itu kalau bisa 1 juz,
ya, paling sedikit. Makanya sebulan insya Allah hatam Al-Quran. Jangan sampai bulan Ramadan kita tidak baca Al-Quran. Sunnah ke-15, tadabbur Al-Quran dan tartil di dalam membacanya. Sambil baca Al-Quran itu sambil direnungkan, ya, sambil difikirkan, karena sebaik-baiknya bacaan Al-Quran ditartil, bacanya ditartil. Sunnah ke-16, mudarasah. Mudarasah itu saling menyimak bacaan Al-Quran, kumpul 4 orang, 5 orang, 6 orang, satu baca, yang lain mendengarkan. Nah, ini biasanya di masjid-masjid ya, ada tadarus Al-Quran, tahfidz Al-Quran. Itu bagus. Kenapa? Karena kalau ada yang salah, ada yang negor. Kalau kita baca sendiri, salah, ya udah salah, nggak ada yang negor kita. Tapi kalau mudarasah, tadarus Al-Quran, itu bagus itu. Ya. Itu Nabi pernah tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril, baca Quran bersama malaikat Jibril gitu. Sunnah ke-17, istiqamah menuntut ilmu. Cari ilmu di bulan Ramadan, cari majlis-majlis ilmu. Dan insya Allah termasuk kajian di Radio Pasopati ini termasuk salah satu bentuk mencari ilmu di bulan suci Ramadan. Usahakan ada waktu setiap hari untuk mencari ilmu. Kemudian sunnah yang ke-18, memakmurkan waktu dengan berzikir. Perbanyak berzikir, ya. Pegang tasbih, hiasi siang malam kita dengan zikir kepada Allah. Terutama ada 4 bacaan zikir itu yang sangat dicintai, yang biasa dibaca di masjid-masjid itu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Atau sebagian masjid, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu 4 ya, syahadat kepada Allah, istighfar, minta surga, berlindung dari neraka. Ini 4 perbanyak ya, sambil di jalan, sambil kita berkendaraan, naik sepeda motor, sebagainya, baca ini. Ini zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah ke-19, banyak berdoa siang dan malam. Kata Rasulullah, as-shaim hatta yuftir. Ya, di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Karena itu jangan hanya berdoa waktu malam, waktu berbuka, siang hari juga berdoa. Orang yang berpuasa itu doanya mustajab ya. Nah, ada waktu sedikit minta sama Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kondisi di mana doa diijabah di bulan Ramadan ini, minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah ke-20, melebihkan nafkah untuk keluarga. Pelebih bapak sing aku ingin rezeki binina belum cina tambahin bulan suci Ramadan ya. Disebutkan itu Rasulullah kan ajwadu ma yakun fi Ramadan hina talqahu Jibril. Rasulullah itu dermawan, orang yang lampe. Di bulan Ramadan lebih dermawan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi usahakan lebihkan rezeki kita atau nafkah kita untuk keluarga agar rezeki kita dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah ke-20, mencari orang yang membutuhkan. Ke-21, tadi 20 ya. Sekarang ke-21, mencari orang yang membutuhkan. Nah, ini penting Ustaz. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebahagiaan yang kita berikan kepada seseorang. Tidak semua orang Ustaz suka minta-minta. Ada orang yang memang suka minta, perlu ini minta, sakit sedikit minta, ada. Tapi ada orang yang namanya tuh, orang itu lebih baik dia menahan laparnya, menahan sakitnya daripada dia minta-minta sama orang, dia tahan. Ada orang yang seperti ini. Cari orang yang seperti itu. Cari orang yang afif, itu namanya afif. Kalau bahasanya di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka itu gak pernah minta-minta sama orang. Cari orang, mereka butuh, mereka sangat butuh, tapi mereka gak mau minta sama orang. Cari orang yang seperti ini. Cari orang yang miskin, cari orang yang lapar, cari orang yang membutuhkan, ya cari mereka, beri bantuan kepada mereka ya. Itu besar.
Nah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, luqmatun fi batni ja'i khairum min bina'i alfi jami'. Satu suap nasi di perutnya orang yang lapar itu lebih besar pahalanya daripada membangun 1000 masjid jami'. Kadang-kadang bangun masjid itu kita nafsu, kadang ingin ini dan itu, tetapi ngasih makan sama orang yang miskin, orang yang kelaparan, yang nggak dilihat orang, itu jarang orang memikirkan hal yang tersebut. Kemudian sunnah ke-22, i'tikaf bagi laki-laki. Nah, ini bulan Ramadan ini sunnah i'tikaf ini lebih ditekankan ya, baik siang ataupun malam kita dianjurkan i'tikaf di bulan Ramadan ini, terlebih-lebih di 10 malam terakhir nantinya ya, dianjurkan. Nabi itu i'tikaf 10 malam terakhir, i'tikaf, ditinggalkan keluarganya, tinggalkan semua aktivitas, i'tikaf, cari Lailatul Qadar. Nabi sudah, orang-orang saleh, para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, i'tikaf di 10 malam terakhir. Perbanyak kita i'tikaf di bulan Ramadan ini. Sunnah ke-23, meninggalkan perdebatan, perselisihan, dan caci maki. Puasa itu adalah benteng. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata yang kasar, juga jangan pula berbuat yang bodoh. Jika seseorang berselisih dengannya atau mencelanya, katakan aku sedang berpuasa. Ya, kalau ada orang ngajak kita kelahi, ngajak kita berdebat, tinggalkan itu. Katakan saya puasa. Supaya kita selamat daripada perselisihan, caci maki, dan kata-kata yang kotor. Sunnah ke-24, meninggalkan perbuatan yang tidak berguna. Alhamdulillah min dalik. Ini perbuatan yang tidak berguna, permainan-permainan yang enggak bermanfaat. Sayang, kena malam Lailatul Qadar kita berlaku yang sia-sia ya. Malam Lailatul Qadar bukan ngaji, main game misalnya nih, main game di rumah ya, walaupun nggak dosa, tapi waktu kalian sholat 2 rakaat lebih baik daripada 1000 bulan. Kalian ngaji 1 lembar lebih baik daripada ngaji 1000 bulan. Pahala yang besar kalian buat sia-sia, buat yang permainan, sayang ya, tinggalkan. Sunnah ke-25, meninggalkan bekam dan canduk. Bulan Ramadan jangan canduk, ditinggalkan. Sunnah ditinggalkan di bulan suci Ramadan, karena melemahkan fisiknya orang yang berpuasa ya. Orang canduk itu melemahkan fisiknya orang yang berpuasa.